Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtiningsi dengan NIM 171414026 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, jika pada kesempatan kemarin nih kita kan udah belajar tentang proyek 2 nih, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang proyek 3 yaitu tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, di dalam materi ini kita akan bahas apa aja ya, Kak? Nah, di dalam materi ini kita akan bahas tentang yang pertama ada contoh, yang kedua ada bagian-bagian dari dokumen HTML, yang ketiga ada membuat dokumen Notepad, yang keempat menyimpan contoh, yang kelima melihat halaman web, dan yang terakhir ada kelebihan serta kekurangan dari penggunaan Notepad. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu memperhatikan ya. Nah, lanjut ke materi yang pertama yaitu ada contoh. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu membuat sebuah dokumen Notepad yang akan kita simpan dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language sehingga dokumen itu dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu University Pizza, di mana University Pizza ini merupakan sebuah restoran yang menawarkan suatu produk makanan ya pastinya ya, karena dari namanya itu udah kelihatan pizza gitu ya, pasti menawarkan sebuah produk makanan. Nah, di sini akan ada seperangkat fitur-fitur yang biasanya itu muncul dalam sebuah halaman web, yaitu ada daftar, kemudian ada tabel, ada gambar, dan yang terakhir ada link. Untuk yang pertama ada daftar. Nah, di sini contohnya adalah ada judul yaitu University Pizza yang dimana di sini biasanya ditulis di bagian tengah atas dan dicetak yang lebih besar dengan ukuran font yang lebih besar dan bold ya teman-teman. Nah, sebenarnya daftar ini ada banyak ya, tetapi di sini ada contohnya yaitu University Pizza itu sendiri. Nah, untuk daftar itu sendiri biasanya daftar berurutan di mana diurutkan dari data yang paling penting, kemudian ke data yang kurang penting, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada fitur yang kedua yaitu fitur tabel. Nah, untuk tabel di sini itu tergantung dari halaman web teman-teman. Nah, untuk di sini itu biasanya untuk sebuah perusahaan restoran itu daftar tabelnya itu seperti bisa ada daftar menu tentang menu-menu apa aja sih yang ditawarkan perusahaan itu gitu, kemudian harganya itu berapa aja gitu ya teman-teman. Untuk yang ketiga ada fitur gambar. Nah, untuk fitur gambar di sini saya menambahkan gambar yaitu seorang koki ya, seorang koki yang dimana di sini sebenarnya bisa ditambahkan sesuai keinginan teman-teman sendiri. Akan tapi jangan lupa untuk selalu memperhatikan bahwa gambar yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang sedang ditawarkan. Karena di sini saya sedang menawarkan produk makanan, maka di sini saya mengambil gambarnya yaitu seorang koki. Nah, kemudian untuk fitur daftar sudah, fitur tabel sudah, dan fitur gambar sudah. Untuk fitur yang terakhir adalah fitur link. Halaman web ini memiliki 3 link. Yang pertama ada Contact Us, adalah link untuk mengirimkan email. Kemudian link to my school adalah hyperlink ke halaman web sekolah Anda. Dan link go to top of page adalah alat navigasi untuk halaman web. Itu ya teman-teman, untuk fitur-fiturnya ada 4, ada fitur daftar, ada fitur tabel, ada fitur gambar, dan juga fitur link. Nah, yang kedua ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Jadi dokumen HTML ini ada 2 bagian ya teman-teman, ada bagian kepala dan juga ada bagian tubuh. Untuk yang pertama ada bagian kepala, di mana pada bagian kepala ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web, di mana judul ini seperti yang telah saya terangkan sebelumnya bahwa judul halaman web ini biasanya terletak di bagian paling atas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dari tulisan-tulisan yang lain, seperti itu ya teman-teman. Akan tapi sebenarnya informasi yang ada dalam bagian kepala itu tidak hanya judul saja, bisa informasi mengenai penulis halaman web itu sendiri. Akan tapi memang jarang kita temui bahwa informasi mengenai penulis halaman web itu terletak di bagian kepala. Kebanyakan terletak di bagian bawah gitu ya teman-teman. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu ada bagian tubuh, memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web, gambar, tabel, daftar, dan juga link. Semua terletak di bagian tubuh. Nah, pada bagian tubuh ini biasanya terletak perintah-perintah HTML, serta gambar, kemudian tabel, daftar, dan juga link dalam sebuah halaman web itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang membuat dokumen Notepad. Nah, di sini saya akan menyajikan tentang gimana sih cara membuat dokumen Notepad itu sendiri gitu ya, tetapi secara ringkas ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa membuka dokumen Notepad dan membuat sebuah dokumen baru. Untuk membuka halaman Notepad pasti teman-teman udah paham ya, udah sering melakukan gitu ya. Tinggal klik start, kemudian klik alat program, pilih aksesoris, kemudian buka dokumen Notepad, pilih Notepad itu ya teman-teman. Nah, kemudian ketikkan baris yang pertama sampai yang kelima itu untuk menentukan judul ya teman-teman, untuk judul halaman web teman-teman.
Kemudian baris ke-6 sebagai penentu tempat, baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf, dan di mana di sini pada dokumen Notepad itu ada 51 baris ya teman-teman. Kemudian untuk 3 hal terakhir adalah link. Link yang telah saya jelaskan sebelumnya ada 3 link, yaitu link kontak us, kemudian link to my school, dan tab of fact. 2 baris terakhir berisikan perintah body dan juga HTML. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan gambaran dari dokumen Notepad untuk membuat contoh halaman web yang telah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian tentang menyimpan contoh, menyimpan halaman web yang telah kita buat tadi ya teman-teman ya. Dimana dokumen yang telah kita buat tadi itu harus disimpan sebagai file HTML. The file dokumen ini dalam Notepad ini adalah dokumen teks. Dan ekstensi file yaitu txt yang akan ditambahkan secara otomatis pada akhir nama file yang teman-teman kasih tadi ya. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser web tidak akan menerjemahkan dokumen teks. Kemudian untuk menyimpan tinggal klik file kemudian pilih save as. Nah, di sini ada gambarannya ya teman-teman tentang gimana sih cara menyimpan dokumen yang sudah kita bikin tadi gitu. Kemudian teman-teman bisa masukkan nama file sesuai dengan halaman web yang sedang teman-teman buat. Karena di sini saya mengambil contoh University Pizza, maka di sini saya memasukkan nama file saya yaitu University Pizza. Kemudian saat save as type itu pilih yang all files ya teman-teman untuk jenis tipe dokumennya ya. Karena jika tidak memilih all files untuk jenis filenya, maka web tersebut tidak akan bekerja dan lebih parah lagi, ekstensi teksnya akan ditambahkan di akhir nama file teman-teman yang kasih tadi ya. Kemudian ada melihat halaman web. Nah, teman-teman juga bisa nih untuk melihat halaman web yang telah teman-teman buat tadi. Nah, setelah halaman web disimpan, maka dapat dilihat untuk memeriksa apakah halaman web tersebut telah bekerja dengan baik apa belum ya, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman itu tidak perlu menutup program Notepad ketika teman-teman melihat halaman web yang telah teman-teman buat. Dimana teman-teman bisa membukanya yaitu dengan bukalah browser ya. Bukalah browser web pada laptop teman-teman. Kemudian pilih perintah file, diikuti dengan subperintah open. Kemudian teman-teman ketikkan nama file yang telah teman-teman bikin tadi. Misalnya di sini saya ketikkan nama file saya adalah University Pizza. Maka di sini saya mengetikkan University Pizza untuk bisa membuka dokumen yang telah saya buat tadi. Kemudian halaman web akan muncul pada browser lain. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menutup Notepad teman-teman gitu ya. Jadi tetap bisa membuka halaman web yang teman-teman buat tanpa menutup halaman Notepad. Kemudian ada kelebihan serta kelemahan penggunaan Notepad. Nah, di sini di balik kemudahannya dalam mengoperasikan Notepad ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya teman-teman ya. Untuk kelebihannya, HTML itu memang cukup mudah untuk dipelajari, tetapi pembuatan kode itu bisa jadi amat menyulitkan dan kesalahan pengetikan itu dapat menghasilkan efek yang salah. Jadi teman-teman harus bisa memastikan dalam proses awal sampai proses akhir itu sudah benar ya teman-teman ya. Selain itu, kekuatan manajer itu bukan terletak pada kemampuannya dalam membuat kode HTML, akan tetapi terletak pada bakat bisnisnya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa faktor ya yang memang menjadi kekuatan bagi manajer gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk kelemahan dari penggunaan Notepad ini, yaitu dalam membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Jadi teman-teman harus sudah ahli nih dalam proses perintah-perintah HTML dan pembuatan kode ya. Kemudian meskipun sederhana, pengodean di Notepad itu memakan banyak waktu. Jadi waktu yang dikuras dalam pembuatan pengodean di Notepad ini memang banyak ya teman-teman. Akan tapi ada keuntungan dalam membuat kode HTML Notepad ini ya teman-teman ya, yaitu kode yang dibuat itu efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, karena memang kecanggihan teknologi ini sudah sangat maju gitu ya teman-teman. Jadi manajer itu bisa melihat gimana sih halaman web yang dibikin itu bekerja gitu ya teman-teman ya. Nah, sekian apa yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa di like. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.